Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। प्यार उसे भी है मगर शुरुआत तुम्ही से चाहे। खुद में उलझी उलझी है पर बालों को सुल। इतना ही खुद से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो? फूल कभी तो उसको पता है ये कह ना सकोगे तुम। इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती। जाने कौन कौन से दिन वो तुमको याद दिलाए। प्यार को चाहे भूल भी जाए तारीखें न भुलाए। दिल में तुम्हारा नाम Wow. है, जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो I'm not listening जाए। to कुछ ही you. दिन में नजरें इनकी इधर उधर I'm मंडे। not listening सिर्फ to you. प्यार से जिंदगी नहीं चलती। Okay, I'm not with तुम her. इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती? Okay, that's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Saya harap sobat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sekali, kita sekarang tidak terasa sudah masuk ke pertemuan ke-6, di mana pertemuan ini akan membuat kita lebih memahami tentang bagaimana menjadi seorang manajer. Kita memahami segala seluk-beluk tentang pengorganisasian. Kita memahami bagaimana jiwa-jiwa ataupun karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang manajer, sehingga seorang manajer dapat memimpin, mengendalikan perusahaan dengan baik, dan bisa menggapai satu tujuan perusahaan dengan tepat dan cepat. Baiklah, kali ini kita akan membahas hal yang lebih menarik lagi, lebih penting lagi, di mana di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, apa itu kepemimpinan atau leadership, bagaimana kita bisa mengatur anggota bawahan kita untuk dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang lebih spesifik lagi, lebih menarik lagi, sehingga kita bisa memahami apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pembisnis, sehingga kita bisa eksis di dalam dunia bisnis ini. Oke, sahabat tutor, tanpa memperpanjang pengantar dari saya, kita mulai sesi ke-6 ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat tutor, kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan.
kewirausahaan kreatif dan inovasi. Di mana pokok pembahasan kita itu ada 4 ya sahabat tutor. Pertama kita akan membahas tentang kewirausahaan, yang kedua kita akan membahas tentang proses kewirausahaan, kemudian kita akan membahas tentang kreativitas dalam organisasi, dan yang keempat kita membahas inovasi dalam organisasi. Baik, di kewirausahaan ini nantinya kita akan membahas tentang pengertian, arti penting dari kewirausahaan, variabel lingkungan yang mempengaruhi kewirausahaan, faktor-faktor psikologis dan sosiologis kewirausahaan, proses kewirausahaan dan memelihara semangat kewirausahaan, bentuk organisasi dan faktor penentu keberhasilan kewirausahaan. Oke, konsep dari kewirausahaan itu kita harus tahu dulu apa sih definisi kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah berasal dari kata wirausaha, sahabat tutor, di mana wirausaha itu orang yang memiliki keberanian untuk berusaha agar dia mandiri, dia dapat mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik lagi dalam berusaha. Lalu, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan merupakan suatu sikap, perilaku, ataupun hal-hal yang menyangkut tentang keberanian seseorang dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, baik itu bisnis maupun itu non-bisnis, secara mandiri. Jadi, kewirausahaan ini adalah sikap ataupun karakter seseorang yang mempunyai keberanian di dalam membuka suatu usaha agar dia lebih mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini adalah yang disebut dengan kewirausahaan. Beda sekali kewirausahaan sama wirausaha. Wirausaha itu lebih kepada orangnya, kewirausahaan adalah lebih kepada sikapnya. Nah, sikapnya inilah untuk membuka satu usaha agar dia bisa bekerja, agar dia bisa mengembangkan usahanya, supaya dia menjadi orang yang mandiri, dan supaya dia menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi wirausahaan ini merintis usahanya itu dari kecil, sahabat. Dia membuka usaha dari kecil, lalu dia kembangkan usaha itu sampai dia besar, dengan gesit dan memanfaatkan kesempatan yang muncul, sehingga dia dapat berani mengambil suatu risiko. Tentunya wirausahaan ini akan memberikan dampak, sahabat tutor, kepada pribadi seseorang, sehingga seseorang tersebut mampu dan memiliki keberanian untuk membuka suatu usaha. Apa sih yang terpenting dari kewirausahaan? Wirausahaan ini memberikan beberapa manfaat. Pertama, itu akan meningkatkan produktivitas seseorang itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena dia membuka usaha. Dengan dia membuka usaha, maka dia menciptakan lapangan kerja. Kemudian, dia menciptakan teknologi, sahabat tutor. Nah, teknologi ini bersifat adaptif dengan usaha yang dia akan buka ataupun usaha yang sedang dia laksanakan. Tentunya teknologi ini adalah teknologi yang terbaru, bisa sahabat tutor. Karena kewirausahaan ini akan menciptakan ide-ide baru. Terus dia juga akan menciptakan produk dan jasa baru. Karena dia berusaha, tentunya dia akan melakukan yang namanya penjualan, ataupun dia menciptakan yang namanya suatu usaha akan pelayanan. Dengan adanya produk dan jasa baru, tentunya akan mendorong inovasi baru agar dia dapat menjadi berbeda dengan kompetitor ataupun usaha-usaha yang sudah ada. Kemudian tentunya dengan kewirausahaan ini akan menciptakan lapangan kerja, sehingga akan bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan pekerjaan dan akan bergabung dengan usaha yang dia buka itu. Dan terakhir itu, pentingnya satu kewirausahaan itu akan membantu organisasi bisnis itu menjadi lebih besar. Nah, dengan ada
hendaknya sikap seorang yang mempunyai kewirausahaan ini tentunya akan membuat orang tersebut akan menjadi lebih sukses. Jadi penting sekali sahabat tutor, kewirausahaan ini tumbuh di dalam jiwa seorang yang ingin membuka suatu usaha. Lalu variabel apa saja yang mendukung dalam kewirausahaan itu sendiri? Yang pertama itu adalah variabel lingkungan. Variabel lingkungan ini dibagi atas dua, sahabat tutor. Yang pertama yaitu variabel ekonomi dan variabel sosial. Di mana variabel ekonomi ini, faktor-faktor yang pengaruh perkembangan ekonomi juga akan mempengaruhi perkembangan kewirausahaan. Seperti apa? Pertama seperti modal, karena bagaimanapun seorang kewirausahaan itu harus memiliki modal. Ya, jadi untuk membuka usaha tentunya harus sedia memiliki modal, mau sedikit ataupun banyak, maka modal ini sangat penting sekali. Yang kedua, dia harus memiliki yang namanya alat atau peralatan untuk mendukung agar usahanya bisa berjalan. Kemudian dia tentunya harus memiliki tenaga kerja. Tenaga kerja ini sifatnya tidak wajib sahabat tutor, karena ketika dia masih merintis usaha dari awal tentunya dia sendiri yang bekerja dulu. Setelah dia berkembang sedikit demi sedikit maka dia akan butuh namanya karyawan. Tapi faktor-faktor ini adalah faktor yang akan mendukung atau mempengaruhi kewirausahaan itu sendiri. Karena bagaimanapun kewirausahaan ini adalah menciptakan seorang pemimpin, dan bagaimanapun yang namanya seorang pemimpin harus ada pengikutnya, ada bawahannya yang akan bekerja sama dengannya untuk melakukan suatu kegiatan sehingga kegiatan itu mencapai tujuan dari seorang yang dipimpinnya itu. Jadi kemudian variabel berikutnya itu variabel sosial. Beberapa faktor sosial dapat mendorong kewirausahaan adalah sistem hukum ataupun perundang-undangan yang baik dan sistem yang dapat melindungi hak-hak individu seperti pendidikan, kesadaran, penelitian, persiapan dalam setiap perubahan. Jadi faktor-faktor sosial juga akan mendukung seseorang untuk berwirausaha. Kenapa? Tanpa ada pengetahuan, tanpa ada kesadaran, seseorang tidak akan berani untuk melakukan suatu usaha. Maka butuh yang namanya pengetahuan, butuh yang namanya suatu penelitian. Setelah dia memiliki pengetahuan dan penelitian, tentunya dia harus ada yang namanya persiapan. Jika ada hambatan ataupun tantangan ketika dia sedang melakukan suatu usaha. Kemudian faktor yang mendukung seorang ingin berusaha itu adalah faktor psikologis dan sosiologis, di mana seseorang harus memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi orang yang sukses. Jadi makanya dari itu dia perlu sekali untuk memupuk motivasinya itu agar menjadi seseorang yang selalu berprestasi. Kemudian juga dia harus memiliki motivasi dalam berafiliasi, maksudnya itu dia harus dapat bekerja sama dengan orang lain. Dia harus dapat menerima segala hal-hal baru, sehingga dia harus bersifat supel, mudah bergaul. Dia harus bersifat fleksibel sehingga dia dapat beradaptasi, sehingga dapat bekerja sama dengan orang lain. Karena bagaimanapun dia harus membuka pemikirannya sehingga dengan motivasi tersebut dia dapat mengembangkan usahanya. Kemudian seorang kewirausahaan atau orang berwirausaha itu harus memiliki motivasi dalam memperoleh kekuasaan. Maksudnya itu bagaimana cara dia mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau mengikuti dia. Jadi dia harus mempunyai komunikasi yang baik, mempunyai metode-metode ataupun teknik dalam komunikasi sehingga orang yang dia pengaruhi atau dia yang lawan dia bicara dapat mengikutinya. Jadi ini sangat penting sekali faktor-faktor untuk mendukung seseorang tetap dapat atau memiliki jiwa kewirausahaan itu sendiri.
Kemudian proses kewirausahaan itu. Proses kewirausahaan adalah dimulai dari munculnya sebuah kesempatan yang kemudian dapat direalisasikan menjadi sebuah bisnis dan kemudian berkembang besar. Kemudian setelah organisasi itu menjadi besar, terkadang akan ada sedikit penurunan terhadap semangatnya, namun semangat kewirausahaan wajib harus dipelihara walaupun suatu usaha yang sudah dia rintis itu menjadi besar, agar selalu ada inovasi dan kreativitas, dan agar going concern atau substansi dari usahanya itu akan terus berjalan. Jadi proses kewirausahaan ini selalu diawali dengan yang namanya ya ada kesempatan. Dia harus mengamati apa kesempatan di dalam suatu masalah yang akan dia dapatkan sehingga dia dapat mewujudkan usahanya. Jadi proses terwujudnya kewirausahaan ini diawali pastinya dengan kesempatan dan ide tadi. Sehingga muncul ide-ide, ide yang muncul maka dia akan membuat satu rencana bisnis, lalu dia akan menggambarkan apa saja halangan-halangan yang akan dia hadapi. Kemudian dia akan lakukan yang namanya strategi dalam memasuki pasar, lalu dia akan memikirkan bentuk organisasi apa yang akan dia bentuk untuk mengembangkan ide-ide usaha dia tersebut. Kemudian baru dia tentukan faktor-faktor penentu dalam keberhasilan di dalam berusaha itu sendiri. Baik, terus bagaimana cara memelihara semangat kewirausahaan? Tentunya semangat kewirausahaan ini harus selalu kita pupuk agar tetap seorang wirausaha itu memiliki motivasi yang tinggi. Yaitu dengan cara mengembangkan entrepreneurship, yaitu seorang wirausaha itu wajib memiliki namanya strategi. Strategi dalam berusaha sudah pasti, dan strategi di dalam berinovasi. Jadi seorang kewirausahaan ataupun seorang wirausaha itu wajib selalu berinovasi agar dia mempunyai ide-ide yang kreatif. Baik sahabat dokter, adapun seorang yang ingin membuka suatu usaha, tentunya dia harus tahu namanya bentuk-bentuk organisasi dan faktor-faktor penentu suatu keberhasilan. Tentunya kita sudah paham sahabat dokter, di dalam kita berusaha ada namanya badan usaha. Badan usaha ini tentunya bisa berbentuk apa saja. Pertama, kalau kita memang usaha itu masih perorangan, kita akan membuka namanya usaha perorangan. Jika kita berkolaborasi ataupun berpartnership dengan teman kita ataupun investor kita, maka kita bisa buka usaha nama firma ataupun CV, baik itu bersifatnya aktif ataupun pasif. Kemudian jika lebih berkembang lagi, semakin besar lagi, maka bentuk organisasi kita akan menjadi perseroan atau PT. Jadi sudah jelas bentuk-bentuk organisasi standarnya seperti ini, sahabat. Kemudian faktor-faktor penentu keberhasilan. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini harus kita pelajari dengan memperhatikan penyebab-penyebab terjadinya suatu kegagalan dalam organisasi, dalam berbisnis. Pertama, terkadang kita membuka suatu bisnis itu kita kekurangan namanya pengalaman di dalam operasional. Mungkin kita mempunyai ide yang cemerlang, core bisnis yang ingin kita jalankan, tapi secara operasional kita kurang pengalaman. Maka perlu kita tingkatkan namanya pengalaman di dalam operasional. Kemudian kekurangan pengalaman dalam manajerial, karena terkadang kita membuka suatu bisnis, tapi kita tidak mempunyai pengalaman untuk dapat memimpin orang lain. Maka butuh yang namanya pengalaman dalam manajerial. Kemudian pengalaman yang tidak seimbang antara keuangan produksi dan fungsi lainnya. Maka dari itu, di samping kita memahami tentang bisnis kita, memahami tentang bagaimana operasional kita, memahami tentang bagaimana kita memimpin bawahan kita, maka perlu yang namanya kita harus bisa memanage keuangan kita. Karena bagaimanapun manajemen keuangan itu penting sekali di dalam kita membuka suatu usaha. Kemudian kita harus juga memiliki namanya pengetahuan tentang manage organisasi, sehingga ini dapat membuat organisasi kita menjadi lebih besar lagi.
Kemudian kita harus tahu apa-apa yang terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga kita dapat menentukan solusi terhadap penyelewengan tersebut. Terus pun taunya kita akan alam, faktor-faktor alam ini perlu juga kita pelajari agar kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian jika terjadi penyebab bencana alam terhadap usaha kita. Ini sifat-sifat usaha yang berkaitan dengan usaha-usaha di bidang sumber daya alam, misalnya seperti pertambangan, ya, pertanian. Tentunya kita harus mempelajari faktor-faktor alam. Kemudian faktor-faktor kealpaan, ini adalah lebih kepada kedisiplinan yang harus kita kuatkan, karena sebagai seorang yang ingin menjadi wirausaha itu harus memiliki kedisiplinan tinggi, karena kewirausahaan ini adalah lebih kepada sikap dan perilaku kita. Jika perilaku kita tidak disiplin, maka kemungkinan usaha kita ini tidak akan berhasil, sahabat tutor semua. Baik sahabat tutor, di dalam kewirausahaan ini kita harus menumbuhkan yang namanya kreativitas dalam organisasi. Jadi kreativitas ini tidak otomatis akan datang dengan sendirinya, tapi kreativitas ini dapat kita munculkan dari penglihatan kita, dari pengamatan kita, dari penelitian kita. Karena bagaimanapun, kreativitas individu itu tidak otomatis dapat mendorong inovasi dalam organisasi. Karena kreativitas ini diperlukan langkah-langkah untuk mengubah kreativitas individu tadi menjadi inovasi dalam organisasi, sehingga terbentuklah yang namanya organisasi yang inovatif. Jadi kreativitas bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide-ide baru atau menggabungkan ide-ide yang sudah ada dan menjadinya sesuatu ide yang unik. Nah, jadi kreativitas ini timbul dari individu awalnya. Nah, sehingga ide yang ada dalam individu ini wajib diubah menjadi inovasi dalam organisasi. Maka perlunya langkah-langkah yang produktif, langkah-langkah yang tepat. Pertama itu karakteristik individu yang kreatif itu memiliki kemampuan dalam melihat masalah. Jadi makanya perlu kadang-kadang orang yang mempunyai kreativitas itu muncul ketika kita mulai ada yang satu masalah. Terus yang kemudian dia punya kemampuan menciptakan ide dan gagasan untuk memecahkan masalah yang telah dia amati. Setelah dia dapat setidaknya gagasan untuk solusi di atas masalah tersebut, maka dia harus terbuka terhadap hal-hal baru serta menerima hal-hal baru tersebut. Ini salah satu karakteristik individu yang kreatif. Kemudian proses kreativitas itu diawali dengan yang namanya tahapan persiapan agar kreativitas ini akan menjadi inovasi organisasi, ya. Pertama tentunya diawali dengan persiapan. Persiapan itu dilihat dari caranya pengamatan dia, meniru ataupun memodifikasi ide-ide tersebut. Kemudian ada inkubasi. Inkubasi itu mengubah ide tadi menjadi informasi dan menjadilah dia ide baru. Ya, sehingga dia dapat melahirkan insight atau gagasan yang luar biasa dari ide-ide yang sudah dia amati tadi. Dari hal-hal yang sudah diamati menjadi suatu ide, dan ide tadi menjadi suatu gagasan yang luar biasa. Setelah dia mendapat gagasan yang luar biasa, maka dia wajib evaluasi gagasan tersebut, yaitu dengan cara memperbaiki gagasan itu, sehingga gagasan yang tadi itu dimodifikasi sehingga menjadi gagasan yang matang. Setelah dia menganggap ini gagasannya sudah matang, yang kira-kira bisa dia jalankan usaha tersebut, maka dia perlu nama elaborasi. Elaborasi itulah untuk proses menggarap semua ide-idenya tadi sehingga dapat diimplementasikan menjadi sesuatu inovasi yang bisa dikerjakan dalam mengembangkan usaha itu sendiri atau dalam membuka suatu usaha itu sendiri. Jadi kreativitas individu itu tidak dapat serta-merta langsung menjadi inovasi dalam suatu organisasi. Dia harus ada langkah-langkahnya, harus ada penelitiannya, sehingga ide yang dia munculkan di dalam pikirannya itu
menjadi ide yang yang matang dan dapat diimplementasikan. Setelah kreativitas ini muncul, setelah dia dapat implementasikan, dan setelah dia berelaborasi semuanya, maka akan menjadi yang namanya inovasi organisasi. Ketika sudah menjadi inovasi dalam organisasi, maka ide tadi ataupun gagasan-gagasan yang cemerlang tadi bisa dijalankan menjadi satu inovasi. Adapun tipe-tipe inovasi itu ada beberapa macam. Pertama, inovasi produk. Bahwasanya kita perlu yang namanya perubahan terhadap produk agar diferensiasi produk ini dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya inovasi, maka produk kita akan menjadi produk yang mudah diterima masyarakat, ada nilai tambahnya, sehingga ada kelebihan dari produk-produk yang sudah ada. Kemudian prosesnya. Adapun proses dalam inovasi itu yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam aktivitas organisasi itu sendiri. Kemudian inovasi organisasi itu sudah jelas bahwasanya dengan adanya inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi yang lainnya, tentunya ini merupakan cerminan dari ataupun bagian dari inovasi organisasi. Kemudian inovasi dalam manajemen. Inovasi dalam manajemen itu bagaimana kita dapat memiliki satu ukuran manajemen seperti apa yang baik di dalam suatu organisasi. Maka butuh sekali nama inovasi dalam manajemen. Kemudian ada inovasi dalam produksi. Ini semua untuk meningkatkan produktivitas sebuah organisasi. Kemudian bagaimana kita juga ada namanya inovasi dalam komersial ataupun pemasaran, yaitu perlunya kita meningkatkan promosi, meningkatkan daya saing produk kita, bagaimana agar pasar menerima produk-produk yang kita akan jual, sehingga akan meningkatkan nilai jual dari produk kita itu sendiri, dan juga akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan kita. Kemudian inovasi dalam jasa, itu adalah inovasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap customer kita ataupun klien kita. Adapun tahapan-tahapan dalam inovasi, yang pertama tentunya kita harus memiliki namanya pengetahuan. Setelah kita memahami, mengamati sebuah masalah yang menjadi suatu kesempatan itu kita ambil menjadi suatu kreativitas itu menjadi suatu inovasi. Itu adalah bagian dari pengetahuan kita. Setelah kita memiliki pengetahuan, tentunya kita harus memiliki rasa senang terhadap inovasi yang akan kita terapkan nanti. Kita harus memiliki rasa senang, sehingga kita memiliki semangat atau motivasi di dalam berinovasi, atau inovasi yang sudah kita tentukan. Kemudian kita memutuskan inovasi mana yang tepat, yang mana bisa kita jalankan atau tidak. Kemudian baru kita bisa implementasikan inovasi tersebut. Setelah kita implementasikan, bisa kita jalankan, harus kita kuatkan inovasi ini, sehingga inovasi yang akan kita berikan itu bisa diterima oleh klien kita maupun teman-teman kita di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian strategi untuk mendorong kreativitas itu tentunya harus memberi motivasi agar dapat memunculkan ide-ide, harus membuat suatu panduan, terus menerima masukan-masukan dari mana saja. Yang penting masukan itu masukan yang membangun, kemudian memberikan feedback atas masukan-masukan tersebut atau atas kreativitas tersebut, sehingga kita dapat memperbaiki ataupun dapat memodifikasi kreativitas tersebut atau ide-ide tersebut, sehingga ide-ide yang tadi muncul bisa dijalankan dengan baik nantinya, mudah dipahami oleh teman-teman kita, sehingga akan menghasilkan satu produk yang dapat diterima oleh masyarakat ataupun customer kita. Lalu untuk mendorong kreativitas ini, tentunya kita memberikan reward kepada orang yang memiliki gagasan yang terbaik, sehingga ini semua akan memacu
seseorang untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Ya, jadi kita harus berikan motivasi dulu, kita harus buat panduannya sehingga orang yang punya kreatif itu tahu apa yang saja yang harus dia benahi, lalu kita berikan masukan, kita berikan feedback atas kreatif dia sehingga dia terus harus tetap semangat di dalam berinovasi, dan jika inovasinya itu bagus, baik, maka kita berikan reward kepada mereka. Ini penting sekali strategi dalam mendorong kreativitas itu sendiri. Baik sahabat tutor, memang tidak mudah menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang pembisnis, tetapi perlunya motivasi, perlunya keberanian untuk melakukan atau menjalankan sebuah bisnis. Maka dari itu, gunakan keberanian kita untuk melakukan hal-hal yang kreatif dan berinovatif, sehingga kita dapat membuka lapangan kerja, membuka suatu usaha, sehingga usaha yang kita bangun ini menjadi sukses, menjadi besar dengan semangat keberanian itu sendiri. Makanya dari itu perlunya jiwa-jiwa kewirausahaan itu tumbuh di dalam diri kita. Baik sahabat tutor, di dalam diskusi kali ini, di pertemuan ke-6 ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana pandangan sahabat tutor semua tentang kewirausahaan dikaitkan dengan era industri 4.0 dan society 5.0. Jadi di era industri teknologi sekarang ini kita harus memahami bahwasanya industri 4.0 ini merupakan suatu kegiatan ataupun perusahaan selalu menggunakan teknologi di dalam kegiatan usahanya dengan meminimalisasi kemungkinan melibatkan manusia. Jadi dalam era industri 4.0, seorang wirausaha wajib menggunakan teknologi sebaik mungkin dan menjadikannya bagian dari kegiatan usahanya sehingga memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam membuka suatu usaha atau bisnis. Maka dari itu, ini adalah jawaban standar bagaimana dengan pendapat sahabat tutor semuanya. Tentunya sahabat tutor harus paham dulu apa itu industri 4.0 sehingga sikap-sikap seperti apa yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha di dalam berusaha di era sekarang ini. Baik sahabat tutor semuanya, terima kasih atas perhatian sahabat tutor. Mohon maaf segala atas kekurangan yang sudah saya sampaikan. Jadi perlunya sikap-sikap pemimpin di dalam diri kita, perlunya sikap-sikap kewirausahaan itu penting sekali untuk membuka suatu usaha atau menjadikan startup. Kita menjadi startup atau bagian dari pembisnis. Maka dari itu perlunya keberanian, perlunya suatu inovasi dan kreativitas itu agar kita dapat bersaing di dalam dunia bisnis ini. Jadi kita harus tidak hanya pandai memanajemen diri kita harus juga pandai memanajemen lingkungan kita. Demikianlah penyampaian tentang kewirausahaan kali ini di pertemuan ke-6 ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabat tutor. Be smart and be creative. Sampai jumpa lagi. सोचती है ज्यादा कम वो समझती